Jangan pernah kau ganggu kami gak akan mengganggumu. Jangan coba kau usik kami gak akan mengusikmu. Urus saja semua urusanku, kami cuma gak suka diganggu-ganggu. Gak peduli siapapun yang mengganggu, pasti kami beri tinju. Bukannya sok jagoan, cuma gak mau direndahkan. Setan pun pasti kami lawan, karena kami bukan pecundang. Urus saja semua urusanku, kami cuma gak suka diganggu-ganggu. Gak peduli siapapun yang mengganggu, pasti kami beri tinju. Partai politik peserta pemilu tahun 2024, nomor urut 6. Partai Buruh. Sejarah Partai Buruh. Partai Buruh yang ada saat ini adalah partai yang lahir kembali untuk keempat kalinya karena selalu mengalami kegagalan dalam 3 pemilihan umum sebelumnya. Partai Buruh pertama kali didirikan pada tahun 1998 oleh Muchtar Pakpahan. Setelah gagal pada pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan sempat absen pada pemilu 2014 dan 2019 karena tidak lolos verifikasi KPU. Partai Buruh kembali hadir pada pemilu tahun 2024. Partai Buruh dibangun dan didirikan ulang oleh para pendiri yang berasal dari 4 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan terbesar di Indonesia. Latar belakang pendirian Partai Buruh. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, banyak serikat buruh Indonesia yang merasa dirugikan oleh undang-undang baru tersebut. Undang-undang tersebut mereka anggap dapat mengancam hak-hak dan perlindungan para buruh dan pekerja yang sebelumnya sudah mereka nikmati selama ini. Dalam Kongres keempat Partai Buruh pada tanggal 4 dan 5 Oktober tahun 2021 di Jakarta, Said Iqbal, Ketua Umum KSP dan calon tunggal Presiden Partai, mengatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kekalahan bagi serikat-serikat buruh Indonesia. Ia meyakini bahwa berbagai upaya kejahatan dan tekanan melalui serikat buruh dan organisasi massa melawan pemerintah, seperti mogok kerja massal, demonstrasi dan unjuk rasa yang menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berguna dan tidak akan dapat menghentikan pengesahan suatu undang-undang. Maka dari itu, dia menempuh jalan demokratis untuk mencabut undang-undang tersebut dengan cara mengajak para politisi pro buruh dan para pekerja untuk masuk ke dalam parlemen melalui sebuah kendaraan politik yaitu Partai Buruh. Dalam kongres tersebut, Said Iqbal secara resmi dipilih sebagai presiden partai. Partai Buruh menyatakan niat mereka untuk berlaga dalam pemilihan umum 2024. Partai Buruh berhasil memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual dari KPU, sehingga dinyatakan berhak ikut serta dalam pemilu 2024. Martabat manusia, bentuk pemerintahan bersih berwibawa. Mari berantas korupsi, kolusi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan buruh tani nelayan. Itulah cita-cita perjuangan Partai Buruh. Itulah cita-cita Partai Buruh. Undang-Undang Dasar Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 telah disahkan.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menegaskan partainya menolak Omnibus Law. Partainya juga enggan berkoalisi dengan partai politik yang ikut mengesahkan produk hukum yang bermasalah tersebut. Dia menargetkan 30 kursi untuk masuk ke parlemen agar bisa membawa kepentingan para buruh, tak selalu tentang upah. Partai Buruh juga mengurusi jaminan sosial yang meliputi jaminan makanan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, dan jaminan pengangguran. Namun mengapa terdapat jaminan pengangguran? Said menjelaskan bahwa pengangguran harus mendapatkan jaminan karena mereka telah wajib membayar pajak ketika sehat dan bekerja untuk memajukan negara. Lalu sebaliknya saat sudah lanjut usia atau sudah tidak bekerja, negara wajib membayar mereka yang sedang menganggur. Partai Buruh nggak akan berkoalisi dengan partai politik yang ada, yang pro Omnibus Law itu. Partai Buruh hanya berkoalisi dengan capresnya pribadi. Partai Buruh tidak tunduk pada partai-partai politik yang pro Omnibus Law. Justru kami dihadirkan melawan anomali yang sudah terlalu ke kanan, berpihak pada pemodal-pemodal hitam. Oke, tapi kan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 udah disahin. Ya, betul. Terus sekarang apa yang bisa dilakukan? KSPI kah atau Partai Buruh kah? Apa yang bisa dilakukan? Dua-duanya seiring sejalan. Kami berharap Partai Buruh bisa masuk dalam parlemen, DPR RI parliamentary threshold 30 kursi. Di basis-basis buruh, cukup 16 provinsi, 29 dapil dari 84 dapil. Nggak usah semua. Karena ini basisnya di sini. Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada Kepri, ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Selatan, ada Maluku, Maluku Utara, Papua. Di sini kita akan memastikan kelompok-kelompok buruh, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer di 16 provinsi ini bisa membawa kepentingan itu. Nah dari situ kita bisa mengatakan outsourcing kami nggak setuju, kami minta untuk dicabut. Kami nggak setuju upah murah dan tapi inti semuanya itu kami nggak setuju Omnibus Law. Nah Mbak Livi jangan lupa, Partai Buruh tidak hanya bicara tentang hal-hal yang selalu dipersoalkan oleh orang kan, Serikat Buruh upah melulu. Kami bicara jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial adalah yang meliputi jaminan makanan. Kalau bahasa kami, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Berarti kan itu diskusi politik anggaran. Politik anggaran, 500.000 aja kita kasih. Tiap orang miskin, dengan jumlah orang miskin 27,7 juta, kita bulatkan 30 juta orang, kali 500.000 rupiah per bulan, 15 triliun. 15 triliun kali 12, 180 triliun. Kami bisa bilang, apa yang salah? Kau ambil infrastruktur, kau ambil tentang kegiatan agama, kami minta ini. Orang dijamin makan. Tentang jaminan pendidikan 20% untuk anak buruh dan petani dan kelompok-kelompok kelas pekerja, apa yang didistribusikan untuk mereka bisa sekolah. Jaminan perumahan. Dulu tentara, polisi, TNI, Polri, PNS, buruh swasta. Saya ingat benar ibu saya, mertua saya. Begitu pensiun punya rumah. Hari ini jangankan pensiun, yang ada sakit asma. Karena nggak ada rumah lagi yang dijamin oleh Perumnas. Dulu kan Perumnas kita kenal benar. Ada Perumnas Klendel, Perumnas Bekasi, Perumnas Depok. Sekarang nggak. Kita harus pastikan jaminan perumahan. Begitu pula jaminan air bersih. Dan yang terakhir, jaminan pengangguran. Orang tanya, ngapain orang nganggur dibayar? Lo ngapain juga kita bayar pajak waktu bekerja? Kan biasa. Ketika kita sehat, wajib hukumnya bayar pajak supaya negara maju. Begitu kita nggak bekerja, negara bayar kita. Itu namanya jaminan. Partai Buruh sudah mengikuti 3 kali pemilu. Partai ini juga beberapa kali berganti nama dan lambang. Meskipun begitu, Partai Buruh belum pernah lolos ke parlemen. Pada pemilu 1999, terdaftar sebagai Partai Buruh Nasional. Nomor urut 37. Hanya mampu memperoleh 140.980 suara atau 0,13%. Pada pemilu 2004 terdaftar sebagai Partai Buruh Sosial Demokrat. Nomor urut kedua, memperoleh suara sebanyak 636.397 atau 0,56%. Partai Buruh sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU untuk bisa mengikuti pemilu 2009. Namun, setelah melakukan gugatan melalui Majelis Konstitusi, Partai Buruh bisa mengikuti pemilu 2009 dengan nomor urut ke-44. Perolehan suara Partai Buruh pada pemilu 2009 mencapai 265.203 atau 0,25%. Lantas,
Mampukah Partai Buruh meraih presidensial threshold pada pemilu tahun 2024 nanti? Atau kembali mengalami kegagalan seperti sebelumnya? Kita tunggu bersama-sama. Semoga saja partai ini mampu memberikan sebuah kejutan. Sesuai dengan namanya, konstituen dari partai ini adalah buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, guru, buruh migran, TKW, pekerja rumah tangga, supir angkot, supir truk, supir bus, supir kendaraan darat laut udara, pengemudi ojek, pedagang pasar, ibu jamu gendong, ibu pedagang sayur, tukang becak, PKL, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku MLM, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera, kaum masyarakat marginal yang terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata yang lainnya, serta individu-individu merdeka. Energi yang kau curahkan begitu besar tak kurasakan, terhanyut dalam kesombongan, terlupakan gemerlap cahayamu membentangi garis kehidupan.